Oke, pertanyaan pertama teman-teman, ini dari dua orang yang berbeda, tapi intinya sebenarnya sama, seputar kegagalan. Jadi dia nanya, Kak gimana caranya berdamai dengan kegagalan? Itu pertanyaan pertama, dari orang yang pertama. Terus orang yang kedua nanya, gimana caranya kita bisa menerima diri kita seutuhnya ketika kita gagal dan ngerasa tidak berguna? Wow, that's a great question ya guys. Jadi kalau kita bicara soal kegagalan ya, kalau aku pribadi nih, selama 21 tahun aku hidup dan mencoba banyak hal, aku tuh lebih banyak gagalnya dibanding berhasilnya kayak gitu. Cuman ada satu value, ada satu pembelajaran yang aku benar-benar terapkan sekarang. Jadi aku melihat ketika aku bertemu dengan kegagalan, aku bisa dengan sangat cepat berdamai, aku bisa dengan sangat cepat menerima. Itu adalah ketika aku memandang kegagalan itu adalah sebuah produk. Jadi teman-teman, pandanglah kegagalan itu sebagai sebuah produk yang sebenarnya bisa kalian kemas dengan baik untuk membuat produk itu jadi diterima oleh orang lain, membuat produk itu jadi bisa membuat kalian ternilai dengan orang lain kayak gitu. Jadi contohnya kayak gini ya, ketika kalian gagal, misalnya nih contohnya aku ikut lomba, terus aku nggak menang nih gitu kan, padahal aku udah berusaha mati-matian, padahal aku udah ngerasa kayak aku udah memberikan yang terbaik gitu, tapi kok aku gagal kayak gitu kan. Terus kita ngerasa kayak aduh nggak berguna banget, aduh aku bodoh, aduh aku nggak bisa bersaing dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Kita menilai diri kita tidak berguna. Nah, ketika kalian bertemu dengan kegagalan itu, caranya adalah pandang kegagalan itu adalah sebuah produk. Yang mana produk itu sebenarnya bisa membuat kalian menjadi lebih ternilai dari orang yang menang, dari orang yang sukses di kompetisi itu, di event itu. Caranya kayak gimana? Adalah dengan membungkus produk kegagalan itu menjadi pembelajaran bagi orang lain. Jadi ketika misalnya kalian ketemu dengan kegagalan, kalian paham nih salah kalian di mana, kalian paham mana yang harus diperbaikin. Kemudian kalian ceritakan ke orang lain, iya kemarin aku tuh gagal karena mungkin aku kurang analisis di bagian pembahasannya, atau aku kurang latihannya kurang banyak, atau aku kurang bisa apalah kayak gitu. Nah jadi ketika kalian membungkus produk kegagalan itu dengan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain, aku ngerasa bahwa kalian akan lebih bisa menerima dan kalian akan lebih bisa berdamai dengan kegagalan itu. Bahkan kalian yang tadinya merasa tidak berguna jadi bisa berguna dan bernilai buat orang lain kayak gitu. Jadi pandanglah kegagalan itu sebagai sebuah produk yang bisa kalian kemas untuk kembali meningkatkan level kalian di antara orang lain. Oke, itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua teman-teman, Kak gimana sih caranya untuk handling diri kita yang selalu ingin menyamaratakan diri dengan orang lain? Oke, ini good question juga ya guys, karena kita itu lagi hidup dalam fase sosial media yang sangat terbuka, dimana kita bisa ngelihat orang lain, kok keren banget ya dia bisa kesini, kok keren banget ya dia punya ini punya itu. Akhirnya kita mau juga kayak mereka, kita juga menyamaratakan level kayak mereka kayak gitu. Nah gimana caranya supaya kita tuh tidak selalu ingin menyamaratakan dengan orang lain kayak gitu? Caranya adalah teman-teman ingat bahwa kita ini berbeda gitu. Ingat bahwa kita ini punya value masing-masing, kita ini punya diri kita masing-masing kayak gitu, kita punya kesenangan kita masing-masing. Jadi ketika misalnya kalian ngelihat orang kayaknya oh dia jadi ketua BEM gitu, terus kita ingin menyamaratakan kayak kayaknya aku juga bakalan sukses kalau aku bisa jadi kayak dia, kalau aku bisa jadi ketua BEM juga kayak gitu. No, it's not. Bukan itu loh yang harusnya kalian lihat, bukan posisinya dia gitu, tapi yang kalian lihat adalah bagaimana dia bisa sampai di posisi itu. Maksudnya bagaimana hal itu menjadi pencapaian terbesar dia kan kayak gitu. Jadi ketika kalian ngelihat orang jadi ketua BEM, kalian pengen juga nih kayak dia, pengen juga sukses kayak dia, tapi dengan cara yang berbeda kayak gitu. You know what I mean guys? Jadi ketika aku ngelihat orang lain ya, aku ngelihat orang lain ketika dia sukses dan bahagia banget ketika dia jadi ketua BEM kayak gitu, aku nggak ingin jadi ketua BEM juga. Karena kenapa? Karena aku ngerasa kayak if someone give me that position, aku nggak bakal bisa se-enjoy itu, aku nggak bakal bisa sebermanfaat itu kayak gitu. Nah jadi aku mendefinisikan suksesnya dia, oh dia ternyata bisa sesukses itu dan sebahagia itu dengan posisi itu, aku juga bisa nih sesukses itu dengan posisi yang aku pengenin kayak gitu. Jadi intinya kayak gimana ya, intinya supaya tidak menyamaratakan dengan orang lain adalah lebih melihat pada value-nya gitu loh, bukan melihat pada produknya, bukan melihat pada posisinya. Jadi kalau kalian ngelihat orang bahagia karena dia jadi ketua BEM, bukan berarti kalian juga bahagia ketika kalian jadi ketua BEM, tapi lihatlah kebahagiaannya itu adalah tercapai ketika dia
di posisi itu kayak gitu. I hope you guys understand what I mean, okay? Jadi gitu sih, tidak menyamaratakan itu adalah dan yang paling penting supaya kita tidak menyamaratakan diri kita dengan knowing ourselves better sih. Jadi kayak kita tuh selalu cari tahu sebenarnya kemampuan kita itu seperti apa, sebenarnya yang kita pengenin itu apa, sebenarnya kita akan lebih enjoy menjalani hidup tuh dengan hal-hal yang kayak gimana gitu. Nah, dengan kalian mengetahui diri kalian lebih dalam, lebih paham, lebih tahu dan lebih mengerti nih apa yang kalian mau, kalian tidak akan menyamaratakan dengan diri kalian dengan orang lain sih, of course ya, karena kalian sadar bahwa aku bisa sama-sama bahagia, aku bisa merasakan bahagia yang sama kayak dia, tapi dengan bungkus yang berbeda kayak gitu. Jadi bisa aja aku IPK aku 4 dengan dia jadi ketua BEM, itu level of happiness-nya itu sama gitu. Kayak gitu. Jadi itu sih guys untuk pertanyaan yang ini. Terus pertanyaan yang selanjutnya adalah, Kak, aku tuh capek ngejar mimpi orang lain, sedangkan mimpi sendiri tuh dianggurin. Wow, damn, ini keren banget ya. Ini tuh sebenarnya statement atau apa ya, keresahan yang dialami oleh banyak orang sih sekarang. Kayak, guys, aku mau ngomong deh sama kalian gitu kan. Kalian tuh hidup tuh cuma satu kali. Kalian tuh hidup dalam waktu itu tuh cuma satu kali gitu. Jadi kayak misalnya jam 7 tanggal 8 Maret tahun 2021 itu kalian bakalan hidup tuh satu kali doang di jam itu, kan nggak bisa muter waktu kayak gitu. Nah, ketika kalian hidup hanya dengan menghabiskan waktu itu hanya untuk mengejar mimpi orang lain, ngapain gitu loh? Kenapa nggak dia mengejar mimpinya dia aja? Kenapa kita harus memenuhi ekspektasi orang lain, padahal yang menjalani hari-hari, padahal yang punya tubuh kita itu adalah diri kita sendiri kayak gitu. Nah, jadi terus dia bilang kayak gini, padahal mimpi sendiri dianggurin. Sebenarnya tuh kalau aku melihat ya, orang kayak gini tuh sebenarnya udah tahu ya masalahnya tuh di mana. Masalahnya adalah dia belum bisa menerima bahwa sebenarnya bahwa sebenarnya ekspektasi orang lain terhadap kita itu adalah sesuatu yang biasa. Sama seperti kita pasti berekspektasi terhadap orang lain kan. Kayak harapan aku sih kamu bisa lulus tepat waktu sih, kayak gitu kan. Itu adalah mimpi orang lain, mimpi aku terhadap orang lain. Tapi orang lain itu kan juga punya mimpi yang lain, guys. Dia juga punya mimpi yang lain, dia juga punya pertimbangan lain untuk menghabiskan waktunya dalam kehidupannya gitu. Jadi gimana ya? Caranya adalah supaya kamu tidak mengejar mimpi orang lain, tapi fokus terhadap mimpi kamu adalah dengan menyadari bahwa everyone itu hal yang biasa gitu loh, orang memimpikan sesuatu terhadap kita. Tapi yang tahu diri kita, yang tahu apa yang kita pengenin, yang tahu apa yang sebenarnya baik untuk kita, apa yang sebenarnya baik untuk kita perjuangin untuk mimpi kita adalah diri kita sendiri kayak gitu. Jadi jangan fokus ke orang lain lah gitu, fokus aja ke diri kalian, karena yang menjalani diri kalian adalah diri kalian sendiri ya kan. Terus apa lagi ya, hal yang kakak tanemin sama diri sendiri untuk jadi gini apa, prinsip hidup kakak apa? Oke, apa yang aku tanemin terhadap diri aku sendiri adalah, pertama, aku itu harus jujur ke diri aku sendiri, teman-teman. Ini tuh penting banget sih ya. Jadi semakin aku tuh nggak tahu ya, sekarang tuh aku ngerasa kayak enjoy aja gitu loh ngadepin hidup, walaupun kadang ada stresnya juga, kadang ada pusing-pusingnya juga, cuman aku lebih bisa mengontrol diri aku lebih bisa mengontrol emosi lah yang aku punya ketika aku lagi stres. Itu karena apa? Karena aku selalu mencoba untuk mencari tahu diri aku sendiri gitu, mana yang aku suka, mana yang aku nggak suka, mana yang harus aku pertahankan, mana yang harus aku dengar, mana yang harus aku perjuangkan kayak gitu. Dan itu tuh simple sebenarnya, bisa kalian lakukan dengan, kalau aku suka bercermin, terus aku ngobrol deh sama diri aku kayak sebenarnya apa ya contohnya apa ya guys, pokoknya aku suka ngomong deh sama diri aku, kayak ngomong misalnya ada kejadian, misalnya aku dapat tawaran nih jadi pembicara gitu kan. Nah kayaknya ini out of question ya. Bentar. Dia nanya prinsip hidup. Oke, prinsip hidup aku
Prinsip hidup aku adalah pertama, bermanfaat bagi orang lain sih. Bermanfaat bagi orang lain, itu prinsip yang selalu aku pegang. Tapi sebelum sampai di posisi untuk bermanfaat bagi orang lain, aku harus bisa bermanfaat bagi diri aku sendiri dulu gitu. That's why aku tuh selalu mencoba untuk self love. Jadi misalnya nih aku mau ngebantu orang gitu kan, ngebantu orang itu kan bermanfaat bagi orang lain ya. Tapi sebelum aku mengiyakan, aku bakalan mikir dulu nih, ini tuh sebenarnya ngebantu diri aku nggak sih? Ini tuh ngebuat aku happy nggak sih? Ini tuh ngebantu masa depan aku nggak sih? Kalau ngebantu orang lain malah ngebuat kita menjadi lebih buruk dari hari sebelumnya, ngapain kita bantu orang lain gitu kan? Kayak gitu sih sebenarnya. Kita harus balance antara ngebantu orang lain, bermanfaat bagi orang lain, juga bermanfaat bagi diri sendiri. Itu prinsip yang aku pegang. Karena ketika kita mencoba untuk bermanfaat bagi diri sendiri dan bermanfaat bagi orang lain, semua kesempatan itu akan terbuka, guys. Kita akan punya banyak teman, kita akan enjoy untuk mengerjakan sesuatu yang berat, kita akan lebih bersyukur, kita akan pokoknya hal-hal baik deh, hal-hal positif itu akan datang kayak gitu. Karena kita balance antara memikirkan diri kita dengan memikirkan orang lain, memikirkan kebahagiaan diri kita dengan memikirkan kebahagiaan orang lain. Terus pertanyaan selanjutnya, hal yang bangkitin kalau capek dan down. Hal yang membangkitkan kalau lagi capek dan down adalah diri sendiri sebenarnya, diri sendiri. Karena ketika misalnya aku capek nugas misalnya, aku capek berhubungan dengan sosial, maksudnya kayak capek banyak berkegiatan, sangat-sangat sibuk kayak gitu. Nah, apa yang ngebuat aku bangkit adalah diri aku sendiri. Jadi misalnya aku tuh gini ya guys, salah satu hal yang mungkin aku bisa kasih juga ke kalian adalah please resapi feeling yang datang ke kalian every time gitu. Jadi kalau misalnya kalian capek, itu resapin, jangan denial kalau kalian capek gitu. Jadi itu sih yang ngebuat aku tuh bangkit ketika aku capek. Jadi ketika aku ngerasa capek, aku tuh nyadar, oh aku ini lagi capek kayak gitu. Jadi akhirnya aku istirahat dulu, aku lakukan sesuatu yang menyenangkan, yang ngebuat aku tidak ngerasa capek lagi. Misalnya aku tidur, aku makan makanan yang kesukaan aku, atau apapun lah yang aku lakukan. Dan akhirnya aku bangkit sendiri karena apa? Karena diri aku tuh udah ngerasa, nih udah cukup nih, udah cukup nih menerima capeknya gitu, kerja lagi yuk gitu. Lihat lagi yuk mimpi-mimpinya, bangkit lagi yuk kayak gitu. Jadi gini, kalau misalnya kalian, ya mungkin sering kan kalian bilang, orang-orang tuh bilang kayak, aku bangkit lagi tuh karena orang tua, aku bangkit lagi tuh karena aku punya orang-orang yang harus aku banggakan dan lain-lain gitu. Tapi percayalah teman-teman, ketika kalian itu memikirkan diri kalian sendiri dulu, kalian tuh bangkit karena diri kalian itu bangkit karena memang kalian pengen jadi pintar gitu, kalian bangkit karena memang kalian pengen jadi pemenang, kalian bangkit karena kalian pengen cari uang kayak gitu tuh. Itu tuh lebih bisa power kebangkitannya tuh lebih tinggi aja kayak gitu. Jadi intinya adalah kalau kalian capek, cara bangkitnya dengan diri kalian sendiri. Jadi kalian sebenarnya kalau kalian benar-benar ngerasain feeling kalian tuh bakalan bisa untuk ngobrol ke diri kalian tuh bakalan bisa ngekode, ini udah pas nih untuk mulai lagi gitu, ini udah pas nih untuk bangkit lagi kayak gitu. Kalau kalian sudah sering berkomunikasi atau mendengarkan isi hati kalian sendiri. Aku ambil minum dulu ya gengs, karena haus banget ternyata beb. Bismillahirrahmanirrahim. Itu self acceptance. Terus ini waktunya lama ya, kita percepat aja kali ya. Terus soal insecure, jadi ada yang ngomong kayak gini, Kak aku tuh insecure banget sama teman-temanku, gimana ya caranya supaya aku tidak insecure gitu. Well guys, insecure itu adalah sesuatu yang normal bagi manusia. Bahkan orang-orang terpintar sekalipun, presiden sekalipun mungkin ya insecure sama presiden yang lain. Terus orang tercantik, siapa nih orang tercantik? Coba sebutin artis-artis Korea atau siapa yang menurut kalian cantik atau ganteng. Mereka juga punya fase insecure sendiri kayak gitu. Jadi gimana cara menghadapi rasa insecure itu adalah ketika kalian bisa melihat insecure itu dari hal-hal yang positif. Sebenarnya guys, jawaban dari manajemen diri itu adalah
tergantung pola pikir kalian, tergantung gimana kalian melihat sesuatu. Jadi kalau kalian ngerasa insecure dengan teman-teman kalian yang keren, yang menurut kalian keren, yang menurut kalian cantik, yang menurut kalian pintar, itu tuh jangan malah jadi ciut gitu, tapi malah apa ya, malah melihat itu sebagai sesuatu motivasi, kayak apa ya, kok dia bisa, kok aku nggak bisa, kayak gitu. Itu sebenarnya sesimpel itu aja sih. Jadi pertama normalize perasaan insecure, normalize bahwa insecure itu adalah sesuatu yang normal. Cuman setelah itu apa gitu kan? Apa yang kita bisa lakukan dengan perasaan insecure itu? Caranya adalah dengan bentar, aku lagi blank. Oh ya, dengan memikirkan bahwa sebenarnya kalau misalnya kita percaya diri, sebenarnya gini. Oh iya, gini. Ketika kalian insecure misalnya dengan teman kalian yang jago banget, dia bisa ngomong, bisa ini, bisa itu, kayak gitu kan. Percayalah teman-teman, mereka itu ada atau mereka itu kayak gitu karena mereka tidak insecure, karena mereka percaya diri. Ada nggak sih sejarahnya gini ya, orang itu menang misalnya kan, juara 1 gitu, tapi dia tuh insecure sebenarnya, insecure katanya aja gitu kan, tapi pas dia melakukan sesuatu itu sebenarnya dia percaya diri gitu kan. Jadi gitu. Jadi intinya adalah untuk memiliki mental pemenang, kalian harus punya mental percaya diri dulu. Terus Kak, aku takut ngomong bahasa Inggris. Caranya supaya nggak takut ngomong bahasa Inggris adalah dengan mencari tahu alasan kenapa kalian takut ngomong bahasa Inggris gitu. Misalnya nih, kalian takut ngomong bahasa Inggris karena memang lingkungan kalian itu judgeable nggak tuh? Lingkungan kalian itu hobinya ngejudge gitu kan. Akhirnya kalian takut untuk ngomong kayak gitu. Berarti solusinya adalah dengan keluar dari lingkungan itu. Buat apa kalian bertahan di lingkungan yang malah tidak membuat kalian tumbuh kayak gitu? Jadi cari tahu dulu nih alasan kalian takut tuh karena apa. Misalnya itu tadi takut karena lingkungan. Yang kedua, kalian takut karena takut salah kayak gitu ya, misalnya takut salah aja, kayak malu gitu. Kalau salah tuh malu Kak, masa Kakak nggak malu kalau salah? Yes, of course malu beb, pasti kayak gitu kan. Cuman berarti nih masalah takutnya itu adalah ada pada orang lain kan. Kalian takut orang lain itu bilang kalian tuh bodoh. Kalian takut orang lain itu masih lingkungan sih sebenarnya. Ya mostly sih sebenarnya orang tuh takut ngomong bahasa Inggris karena lingkungannya nggak sih? Jadi kalau misalnya kalian ngerasa lingkungan kalian itu tidak mendukung, tidak suportif, tinggalkan aja lingkungan itu guys. Buat apa? Buat apa menghabiskan waktu kalian di lingkungan yang tidak membuat kalian berkembang? Noted, okay? Terus, Kak, gimana caranya percaya diri meskipun orang lain ngeremehin? Oh my god, cara percaya diri meskipun orang lain ngeremehin. Caranya adalah kenapa ya orang-orang tuh ngeremehin? Gimana caranya? Ini pertanyaan kok susah ya? Karena gini, sebenarnya balik lagi ke lingkungan sih sebenarnya guys. Balik lagi ke lingkungan. Balik lagi juga kepada mindset. Kalian tuh harus punya mindset belajar. Kalian tuh harus punya mindset salah tuh nggak apa-apa, gagal tuh nggak apa-apa gitu. Kita tuh selalu berproses. Even orang profesor sekalipun yang udah tua, yang udah punya banyak pengalaman, mereka masih merasakan kegagalan gitu. Jadi dan ketika apalagi nih, oh ya satu lagi, kalau misalnya kalian mengharapkan di posisi keren ya, kalian mengharapkan di posisi bagus, kayak kalian jadi mahasiswa prestasi, kalian jadi profesor yang terkenal, kalian jadi menteri dan lain-lain. Semakin tinggi posisi kalian, semakin mudah orang ngeremehin kalian, semakin mudah orang menjelek-jelekan kalian, semakin mudah orang menyalahkan kalian. Jadi misalnya nih aku deh misalnya mahasiswa berprestasi kan, orang bilang, tapi aku punya kesalahan sedikit kayak gitu. Orang tuh bakalan lebih mudah guys ngeremehin, kayak masa mahasiswa berprestasi kayak gitu, masa dia kayak gitu, pokoknya ngeremehin atau ngejelek-jelekin lah kayak gitu kan. Nah, kalian pasti mau di posisi itu kan. Jadi caranya adalah dengan berlatih dari sekarang untuk menerima cemoohan orang lain dan untuk bodo amat kayak gitu, bodo amat sebenarnya. Jadi
jangan terlalu fokus ke kegagalan kalian lah. Fokuslah ke hal-hal baik yang sudah kalian lakukan. Misalnya gitu sih sebenarnya. Kalau jawaban pribadi aku ya, gimana caranya pede untuk menghadapi orang-orang yang remehin adalah dengan bodo amat sebenarnya. Kayak, Anda siapa gitu? Anda emang tahu apa? Kenapa dengan gampangnya Anda meremehkan saya? Padahal Anda nggak tahu apa-apa. Bahkan 1% of my life aja kalian nggak tahu kenapa kalian bisa menilai dengan segampang itu. Gitu. Jadi bodo amat sih kuncinya guys, dari jawaban yang agak panjang tadi ya. Terus gimana caranya pede ngomong depan umum? Karena kadang aku malu kak gitu. Caranya adalah berlatih. Itu kuncinya itu. Jadi ngomong depan umum itu adalah sesuatu yang tidak biasa ya dalam kehidupan kita. Tidak dibiasakan, apalagi kita tumbuh misalnya di dalam lingkungan yang tidak mendorong kita untuk ngomong depan orang. Jadi kitanya malah tidak terbiasa. Jadi gimana caranya percaya diri? Gimana caranya kita bisa ngomong depan orang banyak dengan lancar? Adalah dengan latihan terus menerus. Dan ingat banget. Aku pun yang udah alhamdulillah udah punya banyak kesempatan untuk ngomong depan orang banyak. Aku kadang masih gemeteran gitu. Percaya diri, tapi masih takut, masih suka kayak aduh gimana ya, masih deg-degan lah gitu di awal-awal. Jadi intinya gimana cara ngomong depan orang dan gak malu adalah dengan berlatih. Tantang diri kalian ngomong depan orang. Kayak gimana ya? Kalau nggak satu lagi mindset yang aku punya ya untuk menantang diri aku sendiri adalah kalau nggak sekarang tuh kapan lagi guys? Time flies so fast. Jadi kayak kalau kalian tidak melakukannya sekarang dan kalian tahu itu adalah sesuatu yang dibutuhkan, kapan lagi kalian mau mulai? Jadi semakin lama kalian mulai, semakin dikit waktu kalian untuk membiasakan hal tersebut kayak gitu. Jadi selagi kalian udah punya pemikiran untuk mau melakukan itu, terabas aja guys. Malu ya udah malu, it's normal untuk punya feeling bersalah, untuk punya feeling malu, untuk punya feeling takut ngomong depan orang, itu normal. Tapi lebih dari itu yang paling penting adalah berani untuk ngomong dan punya pengalaman. Itu lebih penting. Untuk apa? Untuk ngebentuk pribadi yang percaya diri tadi gitu. Hope you guys understand what I'm talking to you, okay? Terus apalagi ya pertanyaan orang-orang ini? Bla 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 bla. Kak, gimana caranya semangat sholat 5 waktu? Jadi ini tuh banyak pertanyaan kayak, Kak gimana caranya semangat belajar? Kak gimana caranya semangat sholat 5 waktu? Kak gimana caranya semangat ikut lomba? Kak gimana caranya semangat bla 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 bla. Aku personally, cara membangkitkan semangat adalah dengan mencari tahu alasan kenapa aku harus melakukan itu. Jadi alasan itulah yang nantinya akan menjadi motivasi terbesar kalian guys. Misalnya nih pertanyaannya, Kak gimana caranya semangat sholat 5 waktu? Cari tahu alasan kenapa kalian harus sholat 5 waktu. Sebagai muslim, kalian cari tahu dulu nih, kenapa sih Allah Subhanahu Wa Taala pencipta kita itu mewajibkan kita untuk sholat 5 waktu? Apa alasannya kayak gitu. Setelah kalian cari tahu, jangan cari tahu sehari 2 hari doang. Baca, dengerin ceramah, terus nonton video YouTube yang ngejelasin alasan kenapa kita harus sholat 5 waktu. Setelah itu ya udah deh, kalian bakalan apa ya, ketika kalian malas itu kan lawan dari semangat nggak sih? Jadi kayak ketika kalian demotivate gitu, kalian tuh punya alasan gitu loh kenapa kalian harus tetap semangat dan melakukan itu. For example ya, kalau kalian tanya, Kak kenapa aku semangat sholat 5 waktu? Kak kenapa kakak semangat sholat 5 waktu? Karena teman-teman, karena aku percaya bahwa segala sesuatu yang di dunia ini terjadi kepada aku itu ada kontrol yang lebih besar, jauh lebih besar dari kontrol aku, yaitu adalah kontrolnya pencipta aku, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menurutku sholat itu adalah tempat terbaik untuk kita tuh minta sama sang pencipta, untuk meminta sama yang ngontrol kehidupan kita agar sesuai dengan yang kita inginkan kayak gitu. Jadi malah jadi itu sebenarnya alasannya karena aku tuh tahu gitu, itu tuh wajib karena aku tahu bahwa itu adalah
space untuk aku bertemu dengan Tuhan. Akibatnya bukan jadi semangat guys, malah jadi malah sholat itu bukan sesuatu yang harus disemangati, tapi malah jadi kebutuhan, malah jadi keharusan yang kalau misalnya kita tinggalkan kita akan menyesal. Kayak gitu juga dengan belajar. Misalnya, kenapa gimana caranya semangat belajar? Ya kalian harus tahu dulu kenapa kalian mau belajar. Apa alasan kalian mau belajar gitu? Kalau aku ya, kenapa aku mau belajar? Karena aku mau pintar lah. Karena menjadi orang pintar itu menyenangkan. Menjadi banyak pengetahuan, ngobrol dengan orang, itu menyenangkan. Dan kenapa aku mau belajar? Karena aku pengen jadi pintar kan. Ketika aku pintar, secara tidak langsung hal-hal yang terjadi pada diri aku itu akan terfilter. Pertemanan aku akan terfilter, omongan aku akan terfilter, terus cara berpikir aku akan lebih pintar gitulah intinya. Jadi alasan-alasan kayak gitu sih sebenarnya yang menjadi semangat terbesar kita untuk melakukan sesuatu. Terus gitu juga dengan pertanyaan Kak, gimana caranya supaya nggak takut ngomong bahasa Inggris, atau Kak gimana caranya supaya semangat belajar bahasa Inggris. Ya itu tadi guys. Nah ini berhubungan sih, misalnya soal bahasa Inggris ya, Kak gimana caranya semangat belajar bahasa Inggris. Tadi adalah cari tahu alasannya. Jadi ketika misalnya kalian lagi belajar bahasa Inggris nih, kan kalian apa nih alasan kalian mau belajar bahasa Inggris? Oh, kalian mau keluar negeri, kalian mau sekolah di luar negeri, jadi kalian harus belajar bahasa Inggris gitu kan misalnya. Nah ketika orang meremehin kalian, ketika orang menjudge kalian kayak apa sih bahasa Inggris lo jelek gitu, apa sih nggak penting banget kamu belajar bahasa Inggris, kamu belajar dulu deh, les dulu deh, sebagainya. Misalnya orang ngeremehin kalian, kalau kalian punya alasan yang kuat kenapa kalian belajar, kenapa kalian mau belajar bahasa Inggris, kalian akan menangkap remehan orang lain itu dengan bodo amat. Karena kayak ya udah kan lo nggak nentuin gue lulus tes atau enggak gitu. Kayak gitu sih kalau aku ya. Kayak misalnya kenapa aku belajar bahasa Inggris, karena aku pengen misalnya kuliah di luar negeri. Terus orang nanti kayak bilang bahasa Inggris kamu masih jelek banget, gak usah ngomong depan orang kayak gitu kan. Terus aku yang kayak balik lagi nih ke alasan aku tadi, sebenarnya aku tuh belajar bahasa Inggris itu karena aku pengen kuliah di luar negeri gitu. Jadi kalau misalnya kuliah di luar negeri aku itu ditentukan oleh kamu, baru aku mau dengerin. Tapi kalau kamu cuma bisa ngomong doang, tidak menentukan goals yang pengen aku capai dari alasan aku bahasa Inggris, kenapa aku harus dengerin kamu gitu. Oke, ya sebenarnya intinya itu bodo amat, terus pede, terus knowing yourself better gitu sih guys. Siapa lagi ya cara nanggepin orang yang berkata menyakitin hati kita. Cara nanggepin orang yang berkata nyakitin hati kita, caranya adalah dengan lihat dulu siapa yang ngomong. Jangan ngabisin waktu kalian untuk mendengarkan orang yang tidak tahu kalian itu siapa. Oke? Jadi kalau misalnya ada orang yang nyakitin hati kalian, ngomong kayak jelek banget muka lu gitu, tiba-tiba dia baru nge-follow kita nih 5 menit yang lalu, terus dia tiba-tiba komen nih di Instagram kita, jelek banget muka lu gitu, bego banget lu gitu, ngapain didengerin gitu kan. Karena dia apa ya guys, karena dia nggak penting untuk didengarkan gitu. Jadi caranya adalah, cara nanggepin orang yang berkata nyakitin hati kita, pertama lihat dulu orangnya siapa. Terus yang kedua, orang yang benar-benar penting untuk kita dengar adalah orang yang ketika ngomong walaupun menyakitkan tapi dia membangun gitu. Jadi itu tadi ya, kalau misalnya kalian cara nanggepin orang yang nyakitin kita, lihat dulu siapa orangnya. Kalau orang itu nggak penting, nggak kenal kita sama sekali, bukan lingkungan keluarga kita atau teman dekat kita, bodo amatin aja guys, karena everyone bebas untuk ngomong di sini gitu kan, dan kalian juga bebas untuk mendengarkan dia atau tidak gitu. Tapi kalau yang ngomong itu adalah orang terdekat kalian, itu coba proses kata-katanya mereka, coba terima dulu, kayak karena apa ya, menerima bahwa kita itu memang bukan makhluk yang sempurna gitu. Dan terkadang orang-orang itu ingin kita bagus gitu kan, orang-orang itu ingin memperbaiki kita, tapi kata-katanya itu kadang tidak difilter dengan baik, tidak disampaikan dengan baik gitu. Jadi coba proses omongan orang yang menyakiti itu dengan proses yang bagus kayak gitu. Misalnya, tapi ya balik lagi, misalnya kayak kamu ngomongnya jelek banget, berantakan gitu, itu nyakitin kan. Tapi coba kalau misalnya itu worth it untuk dipikirin, coba proses itu dengan kayak, oh jadi tadi aku ngomongnya masih berantakan ya, oh ya oke, berarti nanti aku latihan lagi ya untuk lebih baik gitu.
itu. Tapi kalau pernyataannya itu tidak untuk diproses, misalnya kayak lu kumal banget, lu hitam banget gitu kan, itu tidak untuk diproses guys. Ngapain diproses kayak gitu, udah dibodo amatin aja. Hidup ini tuh terlalu susah kalau mikirin semua kata orang gitu. Terus pernah nggak sih ngerasa suatu hal sulit tapi pengen dicapai? Pernah, of course. Tapi kalau aku tuh orangnya kalau aku tuh berusaha sih sebenarnya, selalu berusaha untuk tidak melihat kesulitannya, tapi melihat apa yang bakalan dicapai kayak gitu. Dan percayalah teman-teman, sesuatu yang wow, sesuatu yang keren, sesuatu yang membahagiakan atau apa ya, limited edition gitu ya, kayak juara 1 atau menjadi delegasi PBB atau menjadi ketua BEM atau menjadi pemenang, itu adalah sesuatu yang sulit kayak gitu. Bukan, itu adalah sesuatu yang berat. Jadi memang sesuatu yang bagus, sesuatu yang limited itu memang perjuangannya sulit kayak gitu. Kalau mudah ya ngapain susah didapetin. Maksudnya kalau mudah ya semua orang bisa dapet kayak gitu. Jadi ya nikmatin aja sih, enjoy the process, beb. Gitu. Terus menurut kamu apakah privilege itu mempengaruhi kesuksesan? Yes, of course. Kalau dari pendapat aku ya, privilege ini macam-macam ya. Bisa dari posisi, bisa dari kaya mungkin ya, itu privilege kan. Terus kepintaran, karena apa ya? Iya, itu mempengaruhi kesuksesan. Privilege itu mempengaruhi kesuksesan. Privilege itu mempengaruhi kesuksesan. Tapi kesuksesan itu tidak ditentukan oleh privilege. Hope you guys understand it. Jadi kalau misal ya sih, menurutku privilege itu mempengaruhi kesuksesan. Jadi orang pintar akan lebih mudah untuk mendapatkan sukses. Ya, orang kaya akan lebih mudah untuk mendapatkan sukses. Bisa jadi akan lebih mudah ya guys, tapi tidak ditentukan. Maksudnya sukses itu tidak harus orang yang punya privilege itu. Makanya mengejar privilege itu sesuatu yang menyenangkan. Terus gimana lagi ya? Kalau lagi free ngapain abis kelas gitu? Kalau lagi free aku biasanya nyanyi kayak ngumpulin mood lagi gitu kan, karena abis mikir, abis melakukan sesuatu kan capek ya, jadi butuh mood gitu. Jadi aku nyanyi biasanya, terus kayak nyanyi atau aku main gitar, walaupun aku nggak bisa main gitar, nggak bisa bagus gitu maksudnya, tapi aku main-main aja karena itu membangkitkan mood aku. Jadi kalau lagi free apa yang aku lakukan adalah mempertanyakan ke diri aku, kira-kira aku bakalan happy ngapain ya gitu. Oh, nyanyi aku bakal happy, oke aku nyanyi. Oh, aku makan, aku masak bakso kayaknya seru deh, aku bakal happy, aku bakalan masak gitu. Jadi waktu free aku isi dengan sesuatu yang membuat aku bahagia. Terus selanjutnya, kakak lebih memilih jadi orang sukses atau orang yang bernilai, dan alasannya apa? Good question. Aku of course menjadi orang yang bernilai, karena orang yang bernilai pasti sukses di mata aku. Jadi sukses itu balik lagi ya guys, kalau konsep-konsep yang kayak gini, yang konsep kayak orang sukses, orang kaya, orang bernilai, orang baik, orang apalah, itu tuh tergantung individunya menilai seperti apa gitu. Jadi kenapa aku lebih milih orang yang bernilai? Karena orang yang bernilai itu akan membuat bentar. Karena orang yang bernilai itu membuat dia ada alasan kenapa dia hidup. Kalau orang sukses mungkin juga kali ya, cuman kalau disuruh milih ya aku lebih milih orang yang bernilai sih. Karena orang yang bernilai itu kayak lebih jelas gitu loh, kayak lebih jelas
alasan kenapa dia hidup, kayak lebih jelas aja faedahnya dia hidup gitu. Ya kan? Oke. Itu pertanyaan soal manajemen diri sendiri dan improving yourself udah aku jawab semuanya guys, 30 menit ya, lumayan lama. Tapi inti dari semuanya adalah dari semua jawaban aku tadi sebenarnya ada beberapa poin-poin yang bisa ditarik. Yang pertama adalah knowing yourself better sih. Setiap harinya kalian tuh harus benar-benar tahu kalian itu bahagia karena apa, kalian itu sedih karena apa, kalian itu sukanya apa, kalian itu nggak mau berteman dengan orang seperti apa, itu kalian harus tahu dulu banget. Jadi caranya gimana? Komunikasi dengan diri kalian. Kalau kalian cara komunikasinya dengan ngobrol depan cermin, ya ngobrol aja depan cermin. Kalau kalian ngomong sebelum tidur, ngomong aja sebelum tidur kayak gitu. Jadi komunikasilah dengan diri kalian guys, jangan dengerin orang lain terus, jangan komunikasi dengan orang terus tapi komunikasi ke diri sendiri nggak pernah gitu. Terus yang kedua adalah tahu menempatkan diri, kapan harus bodo amat, kapan harus mendengarkan orang lain, kapan harus ya itu, kapan harus mendengarkan orang lain, kapan harus bodo amat, itu harus tahu ya. Dan jawabannya adalah dengan mengetahui diri kalian sendiri. Terus gimana caranya? Gimana tetap semangat? Caranya adalah dengan mengetahui alasannya dan mengingat-ingat alasan itu ketika kalian lagi demotivated. Oke. Gitu deh. Terus kita lanjut ke pertanyaan yang seputar kuliah, organisasi dan lomba. Yeay, masih banyak banget ya pertanyaannya, Beb. Oke. Kak, tips and trick kuliah dong, gimana ngembanginnya? Ngembangin kuliah gimana ya guys, berkembang. Gimana cara tips and trick kuliah? Tips and trick kuliah pertama adalah bentar ya, aku minum dulu. Tips and trick kuliah adalah pertama kuliah benar-benar gitu. Jadi esensi dari berkuliah itu adalah kalian hadir dalam kelas baik online maupun offline dan mendengarkan mata kuliah dengan baik, mendengarkan dan mengikuti pelajaran dengan baik. Itu tips yang pertama. Jangan pernah cheating the day of college life. Usahakan jangan pernah bolos. Usahakan pokoknya kuliah aja dulu. Dan ketika kalian masuk kelas, ketika kalian belajar, itu belajar benar-benar. Jadi jangan main handphone, jangan ngobrol, jangan melakukan aktivitas lain lah pokoknya. Jadi kalau ketika kalian belajar itu totalitas belajar kayak gitu. Percayalah dengan kayak gitu kalian akan mendapatkan manfaatnya. Jadi ibaratnya kayak mana ya? Karena aku ikut-ikut lomba, aku ikut-ikut kegiatan atau pola pikir yang aku hasilkan itu mostly karena aku serius dalam belajar guys. Dan dari proses belajar di kelas itu tuh kita belajar banyak banget sih. Belajar untuk berani bertanya, belajar untuk berani mengemukakan pendapat, belajar untuk punya pendapat yang berbeda dari orang lain, belajar untuk berkata dan berkomunikasi dengan sopan. Banyak banget pelajarannya, bukan cuma materi doang. Jadi tips berkuliah adalah benar-benar all out dalam proses perkuliahan itu. Oke. Terus, Kak, masuk UMY jalur apa? HI tapi IPA bisa nggak ya? Aduh. Ini pasti tidak melihat Instagram saya ya. Jadi, aku masuk UMY itu jalur prestasi, teman-teman. Jalur prestasi atau jalur apa ya? Jalur rapot ya namanya. Jadi, saat ini tuh lagi buka juga jalur rapot. Jadi, kalian bisa masuk UMY itu lewat rapot dan sertifikat prestasi kalian. Tinggal disubmit aja, terus kalian tinggal nunggu pengumuman kayak gitu. Dan kebanyakan banyak yang lulus sih. Jadi daripada kalian harus tes CBT terus tes soal-soal kayak gitu, betteran kalian masuk jalur ini aja karena cuma tinggal nunggu doang, submit terus nunggu gitu. Terus HI bisa nggak sih Kak? IPA bisa nggak sih masuk HI? Bisa banget guys, bisa banget. Aku dari IPA soalnya, jadi bisa banget jawabannya. Oke? Terus HI itu belajar tentang apa sih Kak? Good question. Jadi HI itu bukan belajar soal bahasa Inggris ya. Ini mitos-mitos yang sering terjadi
di kalangan kita. Jadi HI itu belajarnya apa? HI itu kalau di UMY itu masuk ilmu sosial dan ilmu politik. Jadi kita mempelajari politik percaturan politik internasional. Kita juga belajar bagaimana hubungan internasional itu terjadi. Simpelnya adalah ya mempelajari hubungan antar negara gitu, baik negaranya pemerintah, government to government maupun people to people. Karena saat ini kalau kita bicara hubungan internasional itu aktornya bukan cuma negara doang, tapi kita pun sebagai individu juga bisa berhubungan dengan pihak luar kayak gitu. Mempelajari itunya. Tapi dalam HI itu dibagi lagi teman-teman, ada bagian ekonominya, bagian politiknya, bagian apa ya namanya? Value atau non-government organization sih biasanya. Kalau di UMY itu ada 3, ada diplomatik, terus masyarakat transnasional sama bisnis internasional. Tapi mostly sebenarnya kita anak HI itu belajar tentang semua hal terkait hubungan internasional. Ibaratnya kayak hubungan antara sesama manusia tapi dalam skala internasional, dalam aturan batas, ada batas wilayah yang dilalui kayak gitu. Baik politiknya, ekonominya, sosialnya, isu-isu internasional yang lain, lingkungan, gender, dan lain. Itu kita belajar di semuanya. Terus mau ambil UKM, bingung yang mana kak? Tips buat kalian yang mau gabung organisasi, caranya adalah jangan ikut-ikutan. Oke? Jangan ikut-ikutan. Pertama jangan ikut-ikutan. Jadi milih itu karena memang kalian mau ikut. Biar kalian tuh kalau katanya Mas Rangga ya, salah satu webinar yang aku ikutin kemarin, kita tuh udah dewasa, jadi kita tuh harus bertanggung jawab terhadap decision yang kita ambil. Itu yang pertama, jangan ikut-ikutan. Yang kedua bingung mau ambil yang mana, itu bener-bener cari tahu dulu organisasinya apa. Karena organisasi aku tuh ada yang 3 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 1 semester, ada yang 2 tahun, macam-macam nih jenis organisasi. Itu baru rentang waktunya. Belum lagi jenis organisasinya itu seperti apa, family based kah, professional based kah, atau apa. Itu you have to know before you register yourself to join the organization, oke? Jadi harus tahu dulu periodenya, harus tahu dulu itu organisasi tentang apa, prokernya seperti apa, terus cara kerjanya tuh family based atau profesional, terus cocok nggak sama visi misi kalian kayak gitu. Jangan ikut-ikutan aja ya, jangan apa ya, untuk yang penting ada gitu. No, itu tidak boleh. Terus selanjutnya, cara dapat informasi organisasi yang dibuka gimana kak? Caranya adalah pertama banyakin teman. Terus kalau udah banyak teman, dikasih tahu sama temannya, guys kalau ada informasi saling kasih tahu ya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, follow Instagram atau sosial media tentang informasi atau organisasi-organisasi yang ada di lingkungan kamu. Jadi kamu tahu kapan dia oprek, kamu tahu kapan dia ada kegiatan. Kayak gitu deh. Terus itu sih, saling kabarin sama teman-teman untuk buat lingkungan yang informatif gitu. Terus tugas hari-harian anak HI apa? Tugasnya itu mostly analisis guys, paper. Terus tapi selain paper ada juga video, terus selain paper selain tulisan apa ya, kerja kelompok yang presentasi gitu juga ada. Intinya gimana ya, intinya kita itu tugasnya itu adalah latihan untuk menganalisis kenapa fenomena internasional itu terjadi dan apa penyebabnya, terus kita harus kayak gimana, solusinya seperti apa. Sebenarnya tugasnya itu mostly diskusi sih, cuman sebelum diskusi kita harus bisa menguraikan dulu argumen kita sendiri kan, sebelum kita akhirnya kasih ke dosen, terus dosen nanya nih, ini kenapa kamu jawab kayak gini, terus apa alasannya gitu. Terus cara bagi waktu organisasi dan kuliah. Aduh, sebenarnya aku juga masih belajar banget sih guys, karena sebenarnya aku tuh ikut organisasi tuh awalnya cuma 2 di kampus, tapi lama-lama tuh berkembang banget kemana-mana gitu. Jadi organisasi aku juga banyak, terus kuliah juga semakin padat. Bukan cuma organisasi, aku juga aktif project, aku juga aktif kayak gitu-gitu. Karena tadi aku mikirnya kayak jarang-jarang nih aku ditawarin kayak gitu kan, kenapa nggak diambil. Jadi untuk bagi waktu organisasi dan kuliah sih sebenarnya ya balik lagi,
harus mengetahui diri kalian sendiri dulu. Kalian itu tipe orang yang menjalankan pembagian waktu seperti apa. Kalau aku, cara bagi waktunya pertama aku tulis dulu nih di jurnal aku. Oh iya, sebenarnya ada juga yang nanya, Kak lagi ngejurnal ya Kak? Iya nih, jadi aku lagi tahun 2021, aku tuh lagi journaling gitu, maksudnya nih catatan-catatan buat aku update kegiatan aku hari ini apa aja, apa yang harus aku lakukan secara detail, dan apa aja pembelajaran yang aku dapatkan kayak gitu. Gini-ginilah pokoknya. Nah, jadi cara aku membagi waktu adalah dengan bagi waktu ya. Oh, aku tahu. Jadi aku tuh pernah datang ke seminar. Terus ada pertanyaan, Kak, gimana cara manajemen waktu? Jadi katanya gini, waktu itu tidak di manajemen guys. Yang di manajemen itu adalah diri kalian sendiri. Jadi kalian itu harus tahu prioritas dulu. Kalian tuh harus benar-benar tahu prioritas kalian dulu. Setelah tahu prioritas, mulai dijalankan sesuai prioritas kalian. Misalnya kalian ikut organisasi tapi hari itu juga ada kuliah, ya kan prioritas kalian kuliah, jadi datengin dulu itu, baru nanti di organisasi izin dengan cara yang baik-baik kayak gitu. Sebenarnya cara bagi waktunya jangan terlalu sibuk aja sih, jangan terlalu diambil semuanya, jangan juga ditunda-tunda, jangan menunda pekerjaan, jangan dilama-lamakan mengerjakan sesuatu. Jadi efisien gitu. Kalau misalnya kalian mau ngerjain ini 1 jam, ya kerjain 1 jam. Oh my god, aku kayak menasehati diri sendiri ya. Pas maba ngapain aja Kak eksplorasinya? Adaptasi kuliahnya gimana? Soalnya aku linjur. Wah, pas maba ya guys, aku pas maba itu sangat-sangat eksplorasi banget di kampus. Jadi di tahun pertama itu aku coba banyak fasilitas yang ada di UMY. Jadi di UMY itu ada warung Prancis, itu aku sering main ke sana. Terus ke apa yang bahasa Inggris ya, American Corner, aku kesana juga. Terus aku ikut SAC itu adalah apa ya namanya, les bahasa. Jadi aku tuh les bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Korea ada nggak ya kemarin, bahasa apa yang ada, aku lupa. Pokoknya aku coba semua fasilitas lah. Jadi apa yang aku lakukan waktu semester 1, aku mencoba semua fasilitas, aku mencoba berteman dengan semua orang. Jadi kalau misalnya aku duduk di lobi terus ada orang di samping aku, kayak sapa, hai kamu dari mana, terus oh ngambil matkul apa, kita ada yang sekelas nggak ya kira-kira, terus kayak ngobrol gitu. Itu sih aku lakukan, eksplorasi fasilitas, eksplorasi orang-orang yang aku temui kayak gitu. Jadi aku membuka banyak pertemanan dan banyak kesempatan dan banyak pengalaman. Adaptasinya gimana? Aku nggak terlalu sulit sih adaptasi, karena memang sejujurnya aku suka pelajaran sosial, apalagi HI ya. Tapi kalau misalnya kamu awalnya tuh memang anak IPA banget yang hitung-hitungan kayak gitu, terus tiba-tiba jadi analisis, tiba-tiba disuruh elaborasi 2 halaman, ditulis kayak gitu-gitu, caranya adaptasi adalah banyak baca sih. Banyak baca, banyak ngobrol, banyak baca dan banyak ngobrol. Jadi akhirnya ketika di kelas, ketika ada tugas, kamu juga jadi banyak kosakata untuk digunakan gitu, karena terbiasa dengan angka kan. Kali ini kita harus membiasakan dengan kata-kata, begitu deh. Terus udah ya, tips ikut lomba. Ini dulu deh, tips nilai dari semester 1 bagus. Seperti yang aku bilang tadi teman-teman, kalau kalian benar-benar datang ke kelas, ngerjain tugas itu sesuai dengan apa yang dikatakan sama dosen, terus kalian itu benar-benar mengerjakan tugas. Misalnya nih, buatlah analisis. Aku tuh dari semester 1 tuh benar-benar mengerjakan tugas dengan maksimal. Jadi misalnya, buatlah analisis tentang kasus pelanggaran hukum internasional kayak gitu. Aku tuh benar-benar cari dengan maksimal kasus itu, aku baca banyak jurnal kayak gitu. Jadi caranya supaya nilai semester 1 bagus adalah kerjakan tugas dengan maksimal, jangan malas-malasan, jangan pernah copy paste, terus belajar dengan sungguh-sungguh, aktif di kelas, terus kembangkan pembelajaran itu ke hal-hal lain. Kayak aku kemarin waktu semester 1 itu aktif debate, semester 1, semester 2, semester 3 itu aku aktif debate. Jadinya di debate itu aku dapat ilmu baru lagi, akhirnya aku bisa juga diskusi di kelas, aku juga bisa lebih tahu duluan dari teman-teman aku. Jadi misalnya hari ini aku latihan nih debate, diajarin soal teori feminisme gitu misalnya. Terus nanti semester 2 aku bakal diajarin teori feminisme, sedangkan aku udah tahu teori feminisme itu dari semester 1 kayak gitu.
Gitu sih caranya. Caranya adalah kuliah dengan benar, kerjain tugas dengan maksimal. Ada yang lewat di belakang. Kerjain tugas dengan maksimal, terus belajar dari banyak tempat. Oke. Terus ini pertanyaan terakhir deh kayaknya. Tips ikut lomba, Kak. Tips ikut lomba adalah ikut aja, guys. Ikut aja. Jadi pertama tuh kalian follow Instagram yang memberitahu informasi lomba, kayak info lomba. Pokoknya kalian ketik aja di search lomba gitu di Instagram. Nanti bakalan muncul akun-akun seputar informasi lomba. Setelah itu, kalau misalnya ada lomba yang kalian ngerasa, ih kayaknya seru nih ikut, kayaknya saya merasa tertantang nih, kayaknya seru nih kayak gitu. Ya udah ikut aja. Oke, ikut aja. Masalahnya adalah ketika kalian mau ikut, kalian insecure ya kan. Kalian ngerasa, aduh kayaknya berat banget, kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya apa kayak gitu. Ketika kalian merasa bahwa kalian mulai insecure, mulai banyak pikiran, mulai ngerasa nggak pede, please cari support system, oke? Cari support system. Kalau aku tuh, ya aku juga orang yang kayak gitu, kayaknya aduh ini kayaknya susah banget, aduh ini kayaknya butuh waktu yang banyak kayak gitu. Aku mulai cari orang yang bisa aku tanyain soal lomba itu sehingga bisa meringankan beban aku. Misalnya aku ikut lomba video gitu kan, aduh aku nggak bisa nih buat video tapi aku pengen ikut. Akhirnya aku cari orang yang bisa ngebantu aku untuk buat video. Misalnya aku tanya-tanya dulu dia tentang video, biasanya editingnya di mana, biasanya ngambil tag-nya tuh supaya mudah kayak gimana gitu. Jadi ketika kalian mau ikut lomba, pertama niatkan dulu, jangan takut, percaya diri. Terus yang kedua, buat support system yang baik. Temukan, cari support system yang baik yang bisa mendukung kalian untuk sampai pada tahap submit lomba itu. Gitu, oke? Oke guys, sepertinya udah selesai nih pertanyaannya yang sangat banyak ini, 51 menit. 9 menit lagi akan 1 jam. Pokoknya intinya kayak gitu ya teman-teman. Dari semua pertanyaannya yang udah aku jawab, intinya sebenarnya adalah jangan lupa untuk mengetahui diri kalian, jangan lupa untuk mengetahui diri kalian terus menerus setiap harinya. Mengetahui diri sendiri itu adalah proses. Jadi nggak apa-apa gagal, nggak apa-apa sedih, nggak apa-apa, it's okay. Tiga konsep yang sebenarnya tiga konsep sih, ini adalah konsep-konsep yang aku pegang dalam hidup. Yang pertama adalah semua orang itu pasti insecure, tinggal gimana caranya kita memanage insecure kita dengan baik. Kalau kita insecure berarti kita menyadari bahwa kita tidak mampu. Kalau kita tidak mampu berarti caranya adalah mampukan diri kita dengan cara apa? Belajar, terus improve diri, coba banyak hal kayak gitu. Terus yang kedua adalah bodoh amat aja guys menjalani hidup ini kayak gitu. Jangan terlalu mendengarkan kata-kata orang, jangan terlalu mendengarkan kata-kata diri sendiri yang insecure banget, kayak aduh kayaknya nggak bisa deh, aduh aku takut malu, aduh aku takut ini. Bodoh amat, that's the process of learning. Oke, itu adalah proses untuk belajar. Bahkan orang-orang yang udah tua, orang-orang yang udah keren sekalipun, mereka masih tetap gagal, mereka masih tetap belajar, mereka masih tetap jatuh dan kemudian bangun. Gitu ya, jadi jangan lupa untuk bodo amat, oke? Jangan di-take semuanya dengan serius. Terus selanjutnya kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang bagus, dengan support system yang baik. Oke? Kalau kalian ngerasa ada teman kayaknya kok ngajakin boros terus, atau kok kayaknya aku jadi malas belajar kalau sama dia, that's okay untuk ditinggalkan. Kalau memang kamu nggak bisa mengkontrol diri kamu dengan baik saat bersama dia, atau akan lebih baik kalau kamu membawa dia ke jalan yang lebih baik, ke jalan yang benar kayak gitu. Aku bersyukur banget sih, aku tuh punya teman-teman yang suportif banget, yang selalu mendukung aku, yang selalu ada di saat aku pusing, di saat aku capek kayak gitu. Terima kasih banyak ya teman-teman, karena kalian adalah one of the most powerful support system in my life.